Evelyn Angel Siamanjuntak, biasa dipanggil dengan Evelyn. Saya dari mahasiswa Universitas Sriwijaya di jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2018 dengan nomor NIM 08051381823083. Di sini saya akan menjelaskan cara interpretasi data menggunakan RMapper. Ada dua, di sini saya mempunyai dua aplikasi yaitu RMapper 7.0 dan 7.1. Untuk kali ini saya akan menggunakan RMapper 7.0. Jadi ini dia tampilan dari RMapper 7.0. Di sini daerah yang mau saya gunakan yaitu daerah Bengkalis, Riau. Nah, di sini sudah muncul dari aplikasi RMapper-nya sendiri adalah seperti ini. Kemudian langkah pertama kita klik file lalu klik new, maka akan muncul layer pertama seperti ini. Kemudian pada layer ini kita klik kanan, pilih file, lalu new, klik kanan, file, lalu open data. Di sini kita menggunakan data Landsat 8 yang kita download di website USGS. Lalu di sini saya ambil datanya dulu terlebih dahulu. Oke, ini data yang akan saya gunakan. Di sini saya pilih band 1. Untuk yang pertama saya menggunakan band 1. Nah, untuk kita lihat dulu apakah benar ini band 1. Kita lihat di sini, oke, ini band 1. Kemudian kita klik oke. Lalu ini akan muncul gambar seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya, kemudian kita klik ini edit algorithm. Nah, yang layer ini kita ganti namanya menjadi band 1 agar saat kita membuat band-band yang lainnya tidak tertukar. Oke. Selanjutnya, nah di sini saya akan membuat menjadi 7 band. Jadi kita buat dulu dengan duplikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini saya buat perlakuan yang sama terhadap jadi 8 band yang ada di sini. Oke, kemudian kita masukkan data. Nah, setelah itu kita masukkan setiap band ini di dalam ini, masukkan sesuai dengan datanya. Ini kan sudah band 1, sudah masuk. Oke, di layer. Kemudian yang kedua, pilih perlakuan yang sama, tetapi dicek terlebih dahulu apakah benar sesuai dengan bandnya. Nah, oke, masuk. Oke, di layer. Untuk yang ketiga dan seterusnya hingga selesai. Untuk itu, kalau untuk mengeceknya kalian bisa melihat di sini band 1, band 1, band 2, band 2, dan band 3, band 3, band 7, band 7 sesuai dengan nama band-bandnya. Selanjutnya, setelah itu, setelah mengisi band-band ini dan udah yakin kalau band-bandnya udah benar, lalu kita refresh di sini. Oke, kita refresh. Oke, kita refresh, kita tunggu. Nah, maka akan gambarnya agar lebih terang. Kemudian kita lihat ke algoritmanya. Kita klik ini. Nah, maka akan muncul di sini transformnya. Nah, di sini kita bisa mengubah sesuai keinginan kita. Lakukan semua ini dengan band yang semua band. Oke, kita klik ini limit aktual ini kan. Nah, jadi samakan semua. Lalu ini klik juga di band ini. Tuh kan ini berbeda kan dengan ini. Jadi kita harus samakan dengan klik limit aktual. Jadi
tadi ini udah sama. Lanjut yang ketiga, kita lakukan hal yang sama. Sudah sama 4 juga sama 5. 5 tadi sudah sama 6. 7 dan 9. Oke. Nah, ini sudah dilakukan hal yang sama pada setiap band. Kemudian kita pilih lokasi yang mau kita interpretasi. Ini bisa kita zoom. Kita pilih lokasinya menggunakan ini zoom tools. Saya pilih lokasinya daerah sini. Oke, teman-teman. Nah, ini dia. Kita ambil ya. Lebih enak daerah sini. Terserah keinginan kita mau ngambil lokasinya di mana. Nah, saya mau ambil daerah sini. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan ini, kita refresh kembali. Di sini kita refresh hingga terlihat ya. Bisa 2 kali refresh, terus kita zoom lebih jelas lagi agar lebih tampak lokasi yang kita inginkan. Oke. Kemudian kita cek kembali. Kita perjelas, dapat kita perjelas lokasinya. Oke. Di sini saya ngambil daerah ini. Sebentar. Oke. Oke, kayak gini. Kemudian kita cek lagi dari sininya di transformnya ini apakah ada perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan, kita rapikan lagi. Oke. Kita samakan semua dari mulai band 1. Kita samakan semua. 3-nya juga. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu kita refresh kembali. Oke, nampak gambarnya seperti ini. Kalau ingin dikecilkan bisa. Gambar tadi bisa kita perkecil dengan seperti ini, zoom out. Nah, ini guys. Apabila kita bingung ya di mana lokasi kita yang tadi, nah seperti ini bisa diperkecilkan ataupun bisa diperbesar kembali. Yang saya ambil tadi di sini kan. Tuh. Jadi tidak membingungkan teman-teman dalam saya kecilkan ya.
Oke, setelah kita memastikan bahwa ini daerah yang kita pilih, kemudian kita klik kanan, kemudian kita file, lalu kita save as. Nah, save as di sini kita pilih tempat penyimpanannya terlebih dahulu agar memudahkan kita menemukan datanya. Nah, di sini saya pilih di sini. Bentar ya. Kita pilih data D. Di sini. Kemudian di sini kita pilih data save. Lalu kita format file types-nya kita ganti menjadi algorithm. RMapper algorithm ALG. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu, lalu untuk yang kedua kita kembali save datanya. Save as data ini dengan format yang baru, yaitu RMapper virtual dataset. Ya, kita buat data Bengkalis, dataset Bengkalis. Dengan file of type-nya adalah RMapper virtual dataset ERS, lalu kita klik OK dan yes. Nah, setelah itu ini selesai. Nah, kita buat layer baru. Nah, ini bisa ditutup. Lalu ini juga bisa ditutup. Kita buat layer baru. New layer. Lalu kita memasukkan data yang kita inginkan. Oke, kita masukkan ya datanya. Data yang tadi telah kita simpan. Kita masukkan data file open. Masukkan data yang pertama, yang RS. Lalu oke. Nah, ini dia daerahnya yang kita ambil. Dia berwarna. Menjadi berwarna merah. Seperti ini. Kemudian untuk membandingkannya dengan yang tadi kita save, kita buka lagi layer baru. Klik kanan. Lalu open datanya. Kita pilih data yang algoritma. Oke, nah ini gambarnya. Bisa dilihat perbandingan antara yang ini dan yang ini. Ya. Kemudian untuk kita melanjutkannya kita klik RGB. Oke. RGB. Lalu untuk layer merah, untuk kita mengetahui layer merah ini kita ganti menjadi untuk merah pada band 4. Untuk hijau pada band, untuk yang hijau pada band 3 dan biru pada band 2. Oke, lalu kita refresh. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Dan makin terlihat perbedaannya. Alright. Nah, lalu untuk mengecek apakah gambar ini sesuai interpretasi data yang saya ingin, sesuai dengan interpretasi data yang kita inginkan, kita dapat mengeceknya pada Google Earth. Nah, Google Earth lalu masukkan daerah yang kita pilih. Sini saya pilihkan daerah Bengkalis Riau pada data satelitnya. Lalu kita perbesar saja. Ini daerah yang saya pilih tadi. Nah, bisa dilihat di sini saya memilih daerah ini. Ada beberapa pilihan seperti tadi tuh saya memilih garis pantai, kemudian ada pemukiman, lalu ada mangrove, perkebunan, jalan. Nah, di sini dapat kita lihat cek
apakah benar lokasinya tepat. Kita pilih. Nah, di sini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, lalu ada non-mangrove, mangrove, perairan. Setelah itu, oke. Nah, di sini saya sudah perlihatkan inilah dia dari Google Earth dan ini dia dari AirMapper. Nah, ini kita bisa rubah arahnya karena ini saya berubah dari miring. Dia seperti ini sebenarnya. Oke, seperti inilah. Ini bisa diperjelas lagi sebenarnya. Kita zoom lagi dan akan nampak seperti ini. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Untuk yang itunya juga, nah ini. Nah, sama. Oke, demikian atas materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari cara menjelaskan ataupun praktiknya sendiri. Terima kasih.